Pada tahun 2005, ilmuwan NASA berhasil menemukan planet mirip bumi di tata surya terdekat yang mungkin bisa menopang kehidupan manusia. Dengan penemuan ini, ilmuwan NASA pun membangun kamp pengamat dan sinyal komunikasi kehidupan di Hawaii pada tahun 2006. Mereka juga membangun satelit raksasa yang mengorbit ke bumi, di mana satelit tersebut bertujuan untuk mengirim sinyal ke planet yang dituju. Pada tahun itu juga, NASA meluncurkan sinyal pertamanya ke arah planet mirip bumi itu dan disaksikan oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk seorang pemuda mendeman bernama Alec Hopper yang sedang nongkrong di klub malam. Di situ, Alec ditemani oleh kakaknya yang merupakan perwira Angkatan Laut AS bernama Stone Hopper. Saat keduanya sedang berdebat tentang Mobile Legends, Alec melihat seorang wanita mantap yang baru saja datang untuk memesan dadar gulung di bartender. Alec yang ngacengan pun mendekati wanita itu untuk berkenalan dengannya. Si wanita lalu memperkenalkan dirinya sebagai Samantha. Ia mengaku kesal karena dadar gulung kesukaannya telah habis. Agar bisa mendapatkan hati Samantha, Alec pun berinisiatif keluar dari klub dan pergi ke minimarket untuk membeli dadar gulung isi semen. Namun sayangnya, minimarket itu baru saja tutup. Meskipun begitu, Alec yang memang sangean nekat masuk ke dalam minimarket melalui atap-atap. Setelah mendapatkan dadar gulungnya, Alec pun berakhir dikejar-kejar oleh polisi yang kebetulan sekali sedang berpatroli. Alec akhirnya tertangkap, tetapi ia berhasil memberikan dadar gulungnya kepada Samantha dan tentu saja mendapatkan hatinya. Pagi harinya, Alec dimarahi habis-habisan oleh kakaknya Stone. Kan ternyata Samantha ini adalah anak atasannya, yaitu Laksamana Shen. Terus saja hal itu bisa mengacaukan pekerjaan Stone. Ditambah lagi, Laksamana Shen sudah mengetahui kalau Alec adiknya Stone. Stone lalu dengan tegas memerintahkan Alec untuk mendaftarkan diri ke Angkatan Laut AS agar ia tahu bagaimana rasanya menjadi tentara. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2012, Alec ini sudah menjadi perwira Angkatan Laut AS. Pada tahun itu juga ada latihan gabungan dari 14 negara, terutama negara Jepang. Latihan gabungan itu disebut sebagai RIMPAC. Mereka akan berlatih bertempur di lautan samudra yang luas. RIMPAC is a military ballet. This is the RIMPAC Cup final. 1 hari sebelum latihan dibuka, sinyal dari satelit NASA menunjukkan tanda-tanda balasan dari sinyal yang sebelumnya mereka kirim ke planet mirip bumi, di mana dari sisi gelap ruang angkasa muncullah pesawat ruang angkasa aneh dan terbang menuju ke bumi. Hari pembukaan latihan pun telah tiba. Laksamana Shen mengumumkan kepada semua marinir untuk melaksanakan latihan sesuai yang sudah direncanakan. Setelah pidato selesai, Samantha membujuk Alec untuk berbicara kepada ayahnya agar hubungan mereka direstui dan segera menikah. Namun sebelum menemui Shen, Alec pergi dulu ke kamar mandi untuk merangkai kata-kata yang pas saat berbicara dengan ayahnya Sam. Di waktu itu juga, seorang marinir Jepang bernama Kapten Yuki Nagata datang. Ia secara tiba-tiba mengejek nama orang tua Alec, yang terus saja membuat Alec marah dan pada harinya pergelutan pun terjadi. Setelah gelut-gelutan selesai, Alec dan Yuki dihadapkan kepada Laksamana Shen. Ia dengan tegas memarahi Alec karena bikin malu marinir AS. Shen lalu berbicara kepada Alec bahwa dirinya menyayangkan kecerdasan Alec, tetapi Alec tidak mau memilih keputusan yang tepat dalam bertindak. Do you have anything to say to me? Negative, sir. Dismissed. Singkat cerita, latihan RIMPAC hari ke-1 pun dimulai. Mereka berlayar ke perairan Honolulu, Hawaii dan bersiap membentuk formasi. Di tengah latihan itu, Alec dipanggil oleh Stone yang memberitahu kalau dirinya mendapatkan pesan dari persatuan militer, di mana pesan itu berisi pemecatan terhadap Alec karena berkelahi dengan Kapten Yugi. Alec akan dipecat setelah latihan ini selesai. Mendengar kabar itu, Alec pun sedih bahagia dan menyesal telah mengacaukan semuanya. I'm sorry, I don't have that number. I'm sorry I let you down.
Di sisi lain, Samantha kembali bekerja seperti biasa sebagai observasi. Ia mendapatkan klien yang bernama Mick. Mick dulunya seorang kolonel di militer AS, tetapi ia pensiun karena kehilangan kedua kakinya saat bertugas. Mick sangat sedih dan merasa tertekan karena tidak bisa bertugas lagi. Namun Samantha mencoba memberinya masukan positif. Selain itu, Samantha juga sengaja mengajak Mick untuk piknik ke pusat observasi di Hawaii. Good for a guy who doesn't want to be hiking. Sounds like fun. Sementara itu di ruang angkasa, objek aneh atau kapal ruang angkasa alien sebelumnya terlihat sudah mulai mendekati bumi. Tim NASA pun berhasil mendeteksinya dan mengetahui kalau objek itu terpotong menjadi 5 bagian saat melintasi planet Jupiter. Mereka juga memprediksi kalau objek aneh itu akan jatuh ke bumi. Salah satunya ada di observatorium di Hawaii. Mereka pun mengabari tim yang ada di sana tentang apa yang akan terjadi. Singkat cerita, saat 5 kapal aneh atau kapal alien itu mendekati bumi, salah satunya menabrak satelit yang membuatnya keluar dari jalur. Sedangkan ketiga kapal berhasil mendarat di Samudra Pasifik, sementara kapal tunggalnya jatuh di Hong Kong dan menabrak gedung-gedung tinggi yang membuat semua orang panik bahagia. Dengan adanya benda asing jatuh ke bumi, PBB pun memberikan instruksi kepada Laksamana Shen untuk berlayar ke Samudra Pasifik guna mengecek 3 kapal asing yang mendarat di sana. Shen pun menerima instruksi tersebut dan meminta 3 kapal tempur yang mencakup Stone, Yuki, dan Alec untuk segera pergi ke sana. Di Hong Kong, para ilmuwan membongkar kapal asing yang jatuh di perkotaan. Mereka menemukan kalau kapal itu seperti alat komunikasi atau panel surya yang terlihat lebih canggih dari buatan manusia saat ini. Sementara itu, ketiga kapal perang akhirnya tiba di lokasi jatuhnya kapal asing. Stone lalu mengirim Alec, Raikes, dan Welton ke titik jatuhnya kapal. Ketiganya pun kemudian menemukan sebuah mesin raksasa yang hanya terlihat atasnya saja. Alec yang memang orangnya penasaran pun menaiki mesin tersebut. Dan saat ia memegang sisi mesin menggunakan tangan, tiba-tiba tangannya keselumut dan terpental. Raikes pun segera menolong Alec, sementara di waktu yang sama, kedua sayap mesin tiba-tiba menembakkan laser putih ke arah langit. Laser itu pun membentuk kubah perisai berdiameter 800 km. Sedangkan Laksamana Shen mencoba menghubungi Stone, tetapi kuotanya habis. Shen lalu mengarahkan beberapa pesawat penyerang untuk menghancurkan perisainya. Namun hal itu sia-sia karena kubah perisai tidak bisa dihancurkan. Di dalam kubah, para militer sangat terkejut ketika melihat wujud asli kapal asing yang mulai naik ke permukaan. Kita sebut saja kapal itu namanya Stinger. Salah satu kapal tempur yang dipimpin oleh Kapten Jonas lalu melakukan serangan dengan menembakkan misil ke arah Stinger. Tetapi tentu saja hal itu sia-sia. Stinger kemudian menyerang balik dengan senjata canggih buatannya dan berhasil mengenai kapal tempur tersebut. Stone yang berada di kapal tempur utama pun kemudian ikut menyerang. Hal ini membuat Stinger menyerang balik dan berhasil membuat lambung kapal mengalami kebocoran. Stinger lalu melakukan serangan kedua dengan menjatuhkan puluhan bom ke badan kapal utama, dan ledakan yang dihasilkan membuat seluruh awak kapal mati termasuk Stone. Alec pun hanya bisa terdiam dan syok saat melihat kakaknya mati dalam sekejap. Alec, Raikes, dan Peter kemudian kembali ke kapal Jonas. Setibanya di atas kapal, Alec ditunjuk untuk menjadi kapten karena Kapten Jonas sudah mati akibat ledakan sebelumnya. Alec yang kesal dengan kapal Stinger pun memerintahkan pasukannya untuk menyerah. Begitu juga dengan kapal Kapten Yuki Nagata. Sayangnya kapal Yuki lebih dulu terkena serangan dan membuatnya tenggelam. Hal itu membuat Alec terpaksa menghentikan serangan dan lebih memilih menyelamatkan Kapten Yuki beserta krunya.
Anehnya, setelah persenjataan kapal dinonaktifkan, kapal Stringer berhenti menembak dan membiarkan kapal tempur pergi menjemput temannya. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau kapal alien tidak akan menyerang sesuatu yang tidak mengancam. Di waktu yang sama, struktur utama Stringer mengeluarkan 3 mesin penghancur ke arah daratan. Mereka juga mengeluarkan kapal lain yang berbentuk kotak. Dua dari mesin penghancur mendarat di pangkalan udara AS. Mereka langsung menghancurkan pangkalan dan puluhan helikopter dengan sangat cepat. Sedang mesin satunya lagi mendarat di perkotaan. Mesin itu menyerang infrastruktur jalan utama, sehingga tim militer darat tidak bisa masuk ke area yang sedang diinvasi oleh mereka. Sementara itu di kapal tempur, Jonas, Alec, Yuki, dan kru lainnya berhasil menemukan salah satu alien yang baru saja tenggelam di dalam laut. Alec lalu membuka helm alien tersebut dan terkejut ketika melihat wujud asli alien yang lumayan mirip dengan manusia. Alien itu kemudian ngerajuk sambil memegang wajah Alec, di mana keduanya menciptakan hubungan telepati. Alec melihat sejarah peradaban si alien yang dengan teganya menyerang planet lain. Di waktu yang sama, dinding ruangan tiba-tiba meledak. Beberapa sosok alien lain kemudian muncul dan membawa temannya itu keluar. Setelah para alien pergi, Alec, Yuki, dan kru lainnya menyadari bahwa masih ada satu alien lagi yang tertinggal di dalam kapal. Mereka pun segera bersiap-siap untuk menangkap alien tersebut. Walter dan Raikes akhirnya menemukan alien itu. Walter mencoba berduel dengannya, tapi ia tak mampu karena alien itu terlalu kuat. Alec lalu datang dan mencoba menembakinya dengan senapan M4. Tetapi hal itu sia-sia karena alien memakai setelan baja. Alec kemudian memancing alien itu ke meriam dan minta Patty untuk menembaknya. Saat alien berdiri tepat di depan meriam, Patty pun langsung menembaknya dan berhasil membunuhnya. Di sisi lain, Samantha dan Mick melihat pesawat kotak alien mendarat di fasilitas observatorium. Keduanya pun segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Setibanya di sana, Mick dan Samantha menemukan 2 mobil polisi telah hancur diserang oleh alien. Keduanya lalu bersembunyi tepat saat para alien datang untuk menangkap mereka. Setelah para alien pergi, Samantha dan Mick dihampiri oleh seorang pria bernama Cal Zapata yang merupakan karyawan Observatorium Project SWART. Cal memberitahu Mick bahwa fasilitas observatorium telah diambil alih oleh alien, di mana para alien itu akan menggunakan fasilitas tersebut untuk mengirim stiker WA ke planet asal mereka. ET wants to phone home? 100,000. Kita kembali lagi kapal tempur Jonas, di mana salah satu kru bernama Ordi mencoba memakai helm alien untuk penelitian. Ordi lalu menemui Alec dan memberitahu bahwa kaca helm alien tersebut dari tepung tapioka yang tahan terhadap sinar matahari. Ordi pun menyimpulkan kalau mata dan kulit si alien dipastikan tidak akan berfungsi jelas jika terkena sinar matahari. Malam harinya, Alec, Yuki, dan kru lainnya mulai menyusun rencana untuk menyerang kapal Stringer secara optimal. Namun sayangnya, radar mereka tidak berfungsi akibat serangan alien tadi pagi. Kapten Yuki Nagata pun menyarankan Alec untuk memakai pelampung tsunami sebagai detektor musuh, di mana jika kapal musuh bergerak, maka pelampung tersebut akan bergetar dan disitulah titik lokasi kapal musuh berada. Alec pun menerima saran dari Yuki dan meminta Kapten Yuki untuk memimpin kapal tempur ini. Di sisi lain, ilmuwan Cal memberitahu Samantha bahwa alien mungkin sedang menunggu satelit NASA selaras dengan suar di observatorium. Samantha lalu menyarankan Cal dan Mick untuk menghubungi Alec guna mengirimkan misil ke fasilitas observatorium. Tetapi sayangnya Alec tidak bisa dihubungi karena terhalang kubah perisai. Cal memberitahu Samantha bahwa dirinya memiliki perangkat yang mungkin bisa mengirim sinyal ke Alec meskipun terhalang dinding perisai. Namun sayangnya perangkat itu berada di fasilitas yang sedang dijaga oleh para alien. Mick dengan tegas memerintahkan Cal untuk mengambilnya. Cal pun nurut dan segera pergi ke sana. Setelah mendapatkan perangkatnya,
Cal bertemu salah satu alien, tetapi si alien ngelak dan membiarkan Cal pergi sambil membawa perangkatnya. Kita kembali lagi ke kapal tempur Jonas, di mana Yugi dan Alec mendeteksi pergerakan Stringer di pelampung tsunami. Alec pun segera memerintahkan Patty untuk bersiap-siap menembak. Saat pergerakan berpindah ke lokasi yang sudah dikunci, Patty pun langsung menembakkan rudal ke arah lokasi tersebut. Tetapi sayangnya, tembakan itu meleset. Di waktu yang sama, kapal Stringer lain muncul. Kedua Stringer pun menembakkan bom ke arah kapal Jonas, namun hal itu berhasil dihindari berkat intrusi dari Alec. Saat kedua Stringer berdekatan, Yuki langsung memerintahkan Patty untuk menembak. Tembakan itu akhirnya berhasil mengenai kedua Stringer dan berhasil menenggelamkannya. Gak lama kemudian, Samantha menghubungi Alec, di mana ia meminta Alec untuk mengirimkan rudal ke fasilitas observatorium. Setelah Alec mencatat lokasinya, sinyal tiba-tiba terputus, dan di saat itu juga muncullah satu kapal Stringer lain. Pergerakan kapal Stringer satu ini sangatlah susah ditebak karena perpindahannya selalu acak. Alec pun mengintrusikan krunya untuk pergi ke Pulau Oahu yang terletak 100 km kubik persegi dari kapal tempurnya. Setibanya di pinggiran pulau, Alec dan Yugi mempersiapkan senjata sniper untuk membidik pilot di kapal musuh. Ketika kapal musuh datang, Alec dan Yugi pun langsung menembak ke ruang kendali Stringer tepat saat sinar matahari muncul. Dengan dibantu kru lain, mereka pun akhirnya berhasil menghancurkan kapal terakhir musuh. Namun, semua ini belum berakhir, di mana 3 mesin penghancur tiba-tiba datang dan langsung menyerang seisi kapal. Semua kru pun segera terjun ke lautan untuk menyelamatkan diri, sedangkan Alec dan Yugi masih bertahan di ujung kapal. Keduanya lalu melompat ke laut tepat saat kapal itu mulai tenggelam. Alec, Yugi, dan kru yang selamat kemudian pergi ke pulau menggunakan skoci. Di sini Yugi merasa tak berdaya karena kita sudah tidak memiliki kapal lagi. Namun Alec mengatakan kalau kita masih memiliki kapal perang. Ia lalu menunjukkan kapal USS Missouri yang dinonaktifkan dan digunakan sebagai museum. Setibanya di kapal perang Missouri, mereka pun disambut oleh para veteran angkatan laut yang dengan senang hati menawarkan bantuan kepada Alec. Alec mengatakan kalau dirinya ingin menggunakan kapal ini. Mereka pun bekerjasama mempersiapkan perlengkapan berperang. Setelah selesai, mereka pun berangkat ke mesin raksasa yang masih menembakkan laser ke langit untuk kubah perisai. Saat kapal Missouri mendekat, mesin raksasa itu tiba-tiba terangkat. Ternyata mesin tersebut adalah kapal Stringer raksasa yang memiliki kendali penuh atas serangan ini. Alec lalu memerintahkan Raikes untuk mempersiapkan tembakan. Ia juga memerintahkan supir untuk berbalik dengan cepat ke arah samping. Saat Mega Stringer menembakkan bom ke arah kapal, Alec langsung memerintahkan supir untuk menjatuhkan jangkarnya. Seketika itu juga, kapal pun berputar dan berhasil menghindari serangan dari Stringer. Missouri lalu menyerang balik Mega Stringer dan pertempuran epik pun terjadi. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh kapal Missouri. Kubah perisai juga mulai hancur, sehingga Laksamana Shen dengan mudah mengirim bantuan kepada Alec. Sedangkan di tempat lain, Meg dan Samantha mengendari mobil SUV untuk memotong kabel-kabel penghubung suar. Setelah itu, Meg pun berduel dengan salah satu alien. Perduelan itu dimenangkan oleh Meg. Cal, Samantha, dan Meg lalu segera pergi dari pulau.
Sementara Alec mulai mempersiapkan satu-satunya rudal untuk menghancurkan fasilitas. Rudal itu kemudian ditembakkan dan berhasil menghancurkan fasilitas, sehingga alien tidak bisa lagi mengirim sinyal ke planet asalnya. Alec dan Yuki lalu melihat 3 mesin penghancur terbang ke arah mereka. Namun sebelum mendarat, ketiga mesin itu dihancurkan oleh 2 pesawat tempur yang datang untuk membantu Alec. Setelah memenangkan pertempuran melawan alien, Laksamana Shen mengadakan upacara penghargaan untuk anggota marinir yang telah berjuang mati-matian melawan alien. Shen akhirnya membatalkan pemecatan terhadap Alec dan malah memberikan pangkat kapten kepada Alec. Setelah upacara selesai, Shen pun mengajak Alec makan kebab rasa semen, sembari membicarakan pernikahan Alec bersama Samantha yang akan dilaksanakan minggu depan. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Battleship yang dirilis pada tahun 2012. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.